إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara tanda kebaikan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka hatinya dan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang seseorang ingin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Islam adalah agama yang agung, agama yang mulia. Hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hanya agama Islam. Sehingga siapa saja yang seseorang beramal dengan sebuah amalan, berbuat dengan sebuah perbuatan yang tidak didasari oleh keislaman, tidak didasari oleh keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana baik pun ucapan yang dia ucapkan, bagaimana indah pun amalan yang dilakukan, maka tidak diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yabtaghil ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang seseorang berharap selain daripada agama Islam, maka apapun amalan yang dia lakukan tidak diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini, agama Yahudi ataukah agama Nasrani, semuanya sudah terhapus dan wajib bagi mereka seluruhnya untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja di antara orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang mereka mendengar datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa anhum ashabul jahim," kecuali mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ini keyakinan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Selain dari agama Islam, yang seseorang mati di atas agama tersebut, apakah di atas agama Yahudi ataukah berada di atas agama Nasrani, maka dia penghuni neraka jahanam dan kekal selama-lamanya dalam neraka tersebut. Dan ini bukan sikap ekstrim, dan ini bukan pula sikap egois,
Dan bukan pula sikap kaum muslimin ingin menang sendiri, bukan. Tetapi ini merupakan prinsip yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya selain dari agama Islam maka tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Sehingga prinsip agama Islam ini adalah prinsip yang sudah baku, prinsip yang tidak bisa diubah-ubah, prinsip yang tidak bisa diabu-abukan. Iya, bahwasannya agama Islam dibangun di atas pondasi-pondasi, dibangun di atas pilar-pilar. Dan di antara pondasi yang sangat kokoh di pondasi Islam adalah berlepas diri dari segala bentuk kekufuran, berlepas diri dari segala bentuk agama kekufuran dan kesyirikan di muka bumi ini. Oleh karena itu, di sana para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, mereka mengatakan al-Islam al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang dengan mentauhidkan Allah dan mengikatkan dengan ketaatan hanya kepadanya, dan berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Sehingga tidak sah Islam seseorang. Seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim ketika dia berkata bahwasannya saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, saya berislam dan saya tidak berbuat kekufuran, tetapi saya tidak mau mengkafirkan orang-orang yang kafir. Saya tidak mau berkata orang Nasrani itu kafir, saya tidak mau berkata orang Yahudi itu kafir. Maka orang seperti ini belum dikatakan Islam. Karena wajib bagi seseorang yang mengaku dirinya Islam berlepas diri daripada segala bentuk agama kekufuran. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah sejenak kita melihat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan ajaran beliau, untuk telah menjelaskan agama beliau, dan telah meminta kepada Rasul untuk berlepas diri daripada segala bentuk agama-agama kekufuran yang ada di muka bumi ini. Karena perkara ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah mulai diabu-abukan oleh sebagian kaum muslimin, oleh sebagian orang yang memakai nama dengan toleransi, seakan-akan semua agama adalah sama di muka bumi ini, semua agama mengajak kepada kebaikan. Tidak boleh Islam mengatakan dirinya sendiri sebagai agama yang benar. Ini merupakan sebuah penyimpangan yang sangat besar, dan ini sebuah pelecehan kepada ayat-ayat Allah, dan sebagai pelecehan kepada agama Islam yang sangat agung dan mulia ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quranul Karim, "Qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan mauqif beliau, untuk mengumumkan jalan beliau. Sampaikan kepada Abu Lahab, sampaikan kepada Abu Jahal, dan sampaikan kepada seluruh orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kepada satu kalimat, kembali kepada satu kalimat, kalimat tauhid, yang kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dan kita tidak menjadikan sebagian kita di atas sebagian yang lainnya sebagai sesuatu yang disembah selain dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Muhammad, katakanlah, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, yang aku menyeru manusia di atas jalan yang lurus tersebut, di atas ilmu. Aku dan pengikut-pengikutku adalah orang-orang yang berada di atas jalan Islam tersebut." Ya, dan maha suci Engkau wahai Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan Rasul untuk berucap sampai kalimat ini saja. Ya, Rasulullah, Allah tidak memerintahkan kepada Rasul hanya mengumumkan inilah jalan Islam, inilah yang aku pegang, inilah yang aku amalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk berkata, "Wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku bukan dari kalangan orang-orang yang musyrik. Aku bukan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi aku seorang mukmin, seorang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, seorang muslim yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Khalilullah
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, seorang Nabi yang mulia, yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan seluruh para Nabi dan para Rasul dari kalangan Bani Israel itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana sikap berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kaumnya, dan juga sekaligus kepada bapaknya yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah kecuali kepada Zat yang menciptakan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat begitu jelas, ayat begitu gamblang untuk memisahkan, untuk membedakan ini seorang muslim, ini seorang musyrik, ini seorang mukmin, ini seorang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan mungkin bisa disamakan antara agama Islam dengan seluruh agama apapun yang ada di muka bumi ini. Karena agama Islamlah yang diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun selain daripada agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela mereka dalam Al-Quran dengan celaan yang sangat banyak. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran dengan tegas, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, sesungguhnya mereka seluruhnya berada dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka merupakan sejelek-jelek makhluk di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, idza mata fim rajulun salih aw abdun salih banau ala qabrihim masajid wa sawwaru fiha tilka suwar ulaiki syiraru khalqil indallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal orang-orang saleh dari kalangan Nasrani atau orang-orang yang baik di kalangan mereka, kemudian mereka akan membangun kuburan-kuburan di atas masjid, membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut, dan kemudian mereka membuat gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaiki syirarul khalqil indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pencipta kita yang kita sembah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata orang Yahudi, telah berkata orang Nasrani, telah berkata orang-orang musyrikin, syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek hamba dari hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, nabi kita, yang kita katakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling kita cintai, telah berkata kepada orang Nasrani, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Para hadirin, Anda mungkin tidak setuju anak Anda berjalan dengan orang yang Anda benci. Anda tidak akan rela dan ridho ketika anak Anda berjalan dengan musuh Anda. Kemudian apakah Anda rela dan ridho musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai saudara-saudara kaum muslimin? Orang-orang yang sudah jelas membuat penyimpangan, kekufuran di muka bumi Allah. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Apakah pantas untuk kita katakan mereka sebagai saudara kita? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang menafikan keimanan bagi orang-orang yang mereka tidak punya sikap yang jelas kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas bermusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum di mana saja dan kapan saja yang mereka beriman kepada Allah dan mereka juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Allah menafikan keimanan. Allah tidak mengatakan mereka sebagai orang yang beriman sampai mereka jelas-jelas mengkafirkan siapa yang telah jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa kebaikan seluruh alam semesta.
Para ulama tafsir menyebutkan rahmatul alamin, Islam ini bagi orang mukmin dan juga bagi orang kafir. Ya, bagi orang mukmin dan juga bagi orang kafir. Sehingga ya, tidak perlu Islam diajarkan bagaimana bertoleransi. Tidak perlu orang-orang di luar Islam mengajarkan dan mendikte kaum muslimin bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka bertoleransi kepada orang-orang kafir. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk yang tidak terlihat pun Islam telah mengajarkan toleransi kepada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "La tastanju bil rawth wal idham, fa innahu zadu ikhwanukum minal jin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian cuci kotoran kalian dengan kotoran, dan juga jangan kalian cebok dengan tulang, karena sesungguhnya itu makanan saudara kalian dari jin, makhluk yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa kita rasakan, tetapi dia ada. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertoleransi dengan mereka. Sehingga tentunya tidak cukup waktu untuk saya berbicara di khutbah yang ringkas ini, bagaimana Islam mengajarkan toleransi, bagaimana Islam menjaga hak-hak manusia, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir. Para hadirin yang dirahmati Allah, Islam tidak pernah melarang sedikit pun untuk kaum muslimin berbuat baik kepada orang-orang yang non-Islam. Anda punya kelebihan rezeki, silakan berikan kepada mereka. Anda melihat mereka butuhkan makanan, silakan Anda berikan makanan kepada mereka. Kalau seandainya Anda melihat mereka sakit, datangi dia. Sebagaimana Rasulullah SAW mendatangi orang Yahudi yang sakit. Dalam perkara dunia silakan kita bantu mereka, silakan. Ini perkara yang tidak diharamkan dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW melakukan perdagangan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan pakaian perangnya Rasulullah SAW digadai kepada seorang Yahudi. Tetapi ketika urusannya adalah urusan agama, ketika urusannya adalah urusan ibadah, maka tidak dibenarkan bagi seorang muslim manapun untuk mereka berloyalitas dan ikut bahagia dan senang dengan acara-acara yang sudah jelas acara-acara kekufuran yang mereka punya. Sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berbicara toleransi yang sudah diatur dalam syariat Islam. Bukan toleransi yang bablas, bukan toleransi mereka beribadah di gereja, kita juga ikut beribadah di gereja. Mereka memperingati hari-hari kebesaran mereka, hari-hari yang sudah jelas kekufuran. Hari Natal sebagai hari lahirnya Yesus yang menurut orang Kristen, orang Yesus itulah anaknya Tuhan. Apakah pantas seorang muslim ikut berbahagia dengan hari lahirnya Tuhan? Bukankah kita sudah berkata di dalam Al-Quranul Karim yang sering kita ucapkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ini keyakinan yang sudah ditanamkan semenjak kecilnya kita. Sehingga jangan didengarkan ada orang-orang yang ingin mengajarkan toleransi, yang kemudian menganjurkan kaum muslimin untuk berbahagia dan bersenang-senang di hari-hari yang jelas itu hari-hari yang mengumumkan secara tidak langsung permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا وأقيموا الصلاة.